البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Naam. As-su'al, ma hiya al-usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'ala al-muslimi ma'rifatuha? Apa itu 3 landasan pokok yang wajib atas seorang muslim untuk mengetahuinya? Setelah kemarin akhwanibillah kita mempelajari tentang 4 masalah yang wajib untuk kita mempelajarinya. Sekarang pada poin yang ketiga tentang apa? Al-usulut tsalatsa, 3 pokok utama yang wajib atas seorang muslim untuk mengetahuinya itu apa? Al-jawab, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Yaitu yang wajib untuk diketahui adalah pengetahuan tentang Allah, kemudian pengetahuan tentang nabinya, dan pengetahuan tentang agama Islam. Yang ketiga perkara ini kemarin telah kita jelaskan, itulah hakikat apa? Hakikat apa Zakaria? Hakikat ilmu. Karena pada poin yang pertama yang wajib untuk kita ketahui kemarin adalah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Sehingga hakikat ilmu yang hendaknya kita betul-betul berusaha untuk mencarinya, menuntutnya, mempelajarinya, dan apa? Mengisi hati kita dengannya. Yang siapa saja terisi dengan ilmu tersebut, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan Allah Subhanahu wa taala angkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Baik, nah ilmu tersebut ya ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wa hiya al-as'ilatu ats-tsalatsatu allati yus'alu 'anha al-insanu fi qabri. Dan ini adalah pertanyaan yang 3 yang seorang hamba itu akan ditanya tentangnya di dalam kubur. Jadi ketiga hal tadi yang merupakan hakikat ilmu, nah itulah yang akan ditanyakan di alam kubur kelak. Semuanya akan ditanya alhamdulillah. Nah, yang dikenal dengan fitnatul qabr, kecuali beberapa golongan yang insyaallah taala akan kita pelajari. Nah, karena di sana ada beberapa golongan yang amina minal fattan, yaitu apa? Selamat dari apa? Pertanyaan dari malaikat yang menanyakan atau menanyai dia di alam kubur. Di antaranya para anbiya jelas. Nah, para anbiya tidak akan ditanya tentang hal ini. Kenapa? Karena manusia ditanya tentang mereka, sehingga mereka tidak perlu ditanya, yakni para anbiya. Baik. Jadi apa 3 perkara tadi yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, yang merupakan 3 hal yang ditanyakan di alam kubur? Pak Tarman. Naam. Baik. Yani ma'rifatullah diurutkan. Ma'rifatullah yaitu apa? Pengetahuan tentang Allah. Kemudian pengetahuan tentang nabinya, dan yang ketiga pengetahuan tentang agama Islam ini. Ini yang harus kita pelajari, kita ilmui. Nah, dan ma'rifatullah ikhwanillah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala bisa didapat dengan 2 hal. Nah,
Baik. Yaitu apa? Bil ayati syar'iyyah wa bil ayatil kauniyah, yaitu dengan melihat dan mempelajari ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syariah itulah Al-Qur'an. Dengannya kita tahu bahwasanya Allah itu ahad. Ketika kita membaca qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang esa. Naam, sesembahan yang tidak ada yang pantas disembah kecuali dia. Baik. Yang kedua bil ayatil kauniyah, yaitu dengan melihat, memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa jagat raya ini. Baik, alam semesta ini. Kok bisa? Ya, karena ketika seseorang memperhatikan jagat raya, memperhatikan alam semesta, dia berpikir bahwasanya alam yang begitu teratur, tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa ada di sana zat yang mengaturnya. Matahari beredar dan dia keluar pada waktu yang telah ditentukan, kemudian tenggelam juga pada waktu yang ditentukan. Demikian pula bulan, kemudian hal-hal yang lain di alam ini yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan dua perkara ini seorang akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan melihat ayat-ayat syar'iyyah yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran. Yang kedua dengan melihat ayat-ayat kauniyah yang berupa berupa alam semesta ini yang tercipta dengan pengaturan yang begitu menakjubkan. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran memerintahkan untuk kepada kita untuk mentadabburi, melihat dan tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyah selain ayat-ayat syar'iyyah tentu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, berikan pertanyaan untuk menggugah kita. Tidakkah kalian melihat kepada unta itu bagaimana dia diciptakan? Makhluk yang menakjubkan unta itu mampu menempuh jarak yang begitu jauh tanpa minum. Dia dibekali dengan dengan organ khusus sehingga mampu menampung makanan dan minuman dalam jangka waktu yang lama. Baik. Juga kekuatan yang subhanallah. Baik. Dan pada air kencingnya saja ada ada obat. Baik. Jadi air kencing unta bisa menjadi obat. Sebagaimana dalam kisah Uraniyin, di mana mereka diminta untuk minum dari air kencingnya dan dari susunya, dan sembuh biidznillah azza wa jalla. Ini melihat ayat-ayat kauniyah menunjukkan Maha Agung zat yang menciptakannya. Demikian pula gunung yang dipancangkan dan seterusnya. Baik, ini ma'rifatullah. Adapun ma'rifatun nabiyhi, kemarin telah kita singgung pengetahuan tentang nabinya yang meliputi siapa nabi kita yang kita panuti. Kemudian bagaimana sifat-sifat, dan yang paling terpenting adalah tentang apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa, kemudian bagaimana kita mensikapinya. Dan prinsip seorang muslim dalam hal ini tidak boleh keluar dari 4 hal yang kemarin kita sebutkan dalam mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu Abdul Bar?
Tayyib, ta'atuhu wa tasdiquhu wa ijtinabu ma naha anhu. Salata. Baru 3. Baqiya wahid. Mentaati beliau. Nah, kemudian apa? Membenarkan beliau, yaitu khabar-khabar yang beliau sampaikan kita harus beriman. Baik masuk di akal kita atau tidak. Kemudian apa? Menjauhi larangan-larangan beliau. Masih tersisa satu apa? Apa surah? Sudah. Taat itu menjalankan perintah. Sama. Kurang satu apa? Indak. Pak Alvin. Ittiba. Nah, terkumpul dalam satu kata ittiba. Maksudnya apa? Tidak beribadah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Tayyib, ahsanta. Jadi ini 4 hal yang harus diwujudkan, yaitu mentaati beliau, membenarkan beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan apa? Tidak beribadah kecuali dengan syariat beliau, atau yang dengan kata lain dinamakan dengan ittiba'. Baik. Qala wa dalilu haditsu Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan dalilnya adalah hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu fil hadits at-tawil, pada hadis yang panjang. Wa fihi fayatihi malakani fayajlisanihi fayaqulani lah man rabbuk fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lah ma dinuk fayaqulu dini al-islam fayaqulani lah ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaknya seorang muslim panifillah. Ketika apa? Datang kepadanya 2 malaikat, kemudian keduanya mendudukkan orang yang baru dikubur tadi, kemudian keduanya mengatakan kepadanya man rabbuk. Pertanyaan yang harus dijawab. Man rabbuk. Maka seorang mukmin akan mengatakan Rabbi Allah. Seorang yang beriman dan mengilmuinya ketika di dunia, serta beramal dengan konsekuensi ilmu tadi, dia akan menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulanilah, kemudian keduanya mengatakan lagi madinuk, apa agamamu? Fayaqul diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulanilah, keduanya mengatakan lagi ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini panjang tapi ini syahidnya. Dan yang disebutkan di sini adalah jawaban seorang mukmin. Yang kita berharap kita termasuk deretan mereka ikhwanillah yang menjawab dengan apa? Dengan benar dan dengan kokoh. Karena sungguh jawaban saat itu tidak bergantung kepada hafalan kita saja. Walaupun kita hafal, mungkin sebelum mati berpesan untuk dibawain catatan, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Kalau apa? Dia di dunia tidak beramal dengan konsekuensi ilmu tadi. Nah, untuk bisa mengatakan Rabbi Allah, maka ya di dunia betul-betul dia apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu kalau Allah itu satu-satunya zat yang wajib diibadahi dan hanya menyerahkan peribadatan kepadanya. Nah, untuk bisa menjawab dinil Islam, agamaku Islam, ya berarti dia harus apa? Berjalan di atas aturan agama tersebut. Dan untuk bisa menjawab huwa Rasulullah, ya harus kita apa? Memenuhi konsekuensi pengakuan tadi. Kalau kita katakan Muhammad adalah Rasulullah, ya kita harus apa? Membenarkan, mentaati, menjauhi larangannya, dan ittiba', mengikuti beliau dalam beribadah. Inilah orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan ikhwanillah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha.
akan kami kokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Yutsabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Di antaranya ketika menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, dia akan menjawab dengan kokoh. Di antara wasilahnya yang kita pelajari al-usulul tsalatsah ini. Nah, dan poin ini khonifillah ringkasan dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang masyhur, yaitu Thalathatul Usul. Nah, yang dibangun di atas tiga hal ini, yang insyaallah ta'ala juga poin-poin tentang cakupan hal tersebut akan kita pelajari pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, yang siapa saja mengimani dengan benar tiga hal tadi, dialah orang-orang yang betul-betul merasakan manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Akan merasakan manisnya iman siapa saja yang ridha bahwasanya Allah adalah Rabbnya dan Muhammad adalah, dan Islam agamanya, serta Muhammad sebagai nabinya. Hadis dalam riwayat Muslim. Adapun hadis yang disebutkan di sini dari Al-Bara' bin Azim, rawahul Imam Ahmad fil Musnad, wa sahahu Albani kama fil Mishkah wal Wadi'i fis Sahihil Musnad. Nah, hadisnya tidak syak tentang kesahihannya. Taib, barakallahu fikum. Kesimpulannya, indak ya Mujahid, aina Mujahid? Apa al-usul tsalatsah yang wajib diketahui? Ma'rifatullah. Keluarkan suaranya, jangan cuma umi. Ma'rifatullah. Jangan lemes. Irfa' sautakum. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi. Naam, wa ma'rifatul dinil islami bil adillah. Ahsanta. Baik. Naktabi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin.